saya juga bisa sampai setitik ini ya karena berkat orang tua juga. Jadi saya juga ngebantu orang tua. Bapak jujur saja bangga. Jadi saya ngejual emas, ada perhiasan saya jual untuk fondasi. Banyak banget tantangan, banyak banget rintangan, tapi nggak ada niatan untuk berhenti. Mereka saya anggap keluarga sendiri. Karena kasihan aja. Ibu ngeliat Sandra coba. Ibu ngeliat Sandra. Oke, nah. Oke, cek audio dulu ya. Bu lihatnya matanya ke aku ya. Iya. Ibu ngeliat Sandra gimana? Oke, ngeliat Sandra gitu ya. Bentar. Standby. Standby rolling. Rolling. Kita ngobrol santai ya, Bu. Oke. Nah, Ibu katanya Ibu kan juga idenya buat yayasan pas lagi bulan puasa tahun kemarin atau gimana tuh, Bu? Terus bagaimana struggle-nya buat yayasan ini, Bu? Dananya pertama-tama seperti apa? Ya memang waktu bulan puasa karena ngelihat para ODGJ itu tidur di emperan, toko pada tutup kan, ini apa warung makan pada tutup. Jadi saya pikir itu tuh mereka kelaparan gitu. Jadi saya masak nasi gitu. Jadi tiap hari gitu masak nasi berapa bungkus gitu dikelilingin gitu. Nah kalau tapi nggak cuma saya sendiri, kadang kalau saya nggak sempet, anak saya yang bungsu itu suka nanya, mama bikin nasi enggak buat ODGJ, bikin kata saya gitu. Jadi anak saya lah yang keliling tiap ini yang ngebagiin gitu. Ibu pasti kan repot ya. Apa sih yang membuat Ibu tuh mau nampung semuanya, urusin semuanya? Apa sih, Bu? Kenapa Ibu mau gitu? Ya karena apa ya, ngelihat mereka tidur di jalan kasihan, nggak punya tempat tinggal. Terus pas lihat saya lewat dari toko, pulang dari toko, ngelihat mereka juga kadang kehujanan, pas hujan gede gitu kan, mereka di emperan kedinginan malam-malam. Terus udah gitu makan dari tempat sampah, itulah yang bikin miris ya. Kadang mereka saya ngelihat lagi ngorek-ngorek sampah nyari makanan buat makan. Dari situlah saya akhirnya punya ide itu. Berat nggak sih, Bu? Maksudnya ini kan anak ada yang marah, terus juga ngurusinnya juga kadang-kadang ada yang nggak ketemu sama orang tua. Berat nggak sih, Bu? Kalau kita ngomong berat sih, kalau menurut saya ya, karena saya dari hati dengan apa ya, kayaknya termasuk hobi ya kali ya. Jadi panggilan hati, jadi nggak ada rasa berat itu. Cuman kadang kalau umpamanya udah semuanya lagi nggak stabil gitu tuh, ya dihalusin aja gitu. Lama-lama kalau udah itu ya dimaklum aja, namanya juga ODGJ gitu. Awal-awal keluarga gimana, Bu? Bapak juga? Kalau awal-awal sih memang bapak kurang setuju gitu ya. Kalau anak setuju banget mendukung, tapi kalau bapak kurang setuju tadinya karena identik dengan kotor kan gitu ODGJ. Jadi memang nggak setuju itu karena khawatir sama istri, karena saya udah tua takut sakit gitu. Jadi ya khawatirnya ke situ mungkin gitu. Jadi karena ya mungkin ngelihat saya umur udah tua, terus perempuan kali, jadi buat apa sih kamu gitu, toh apa-apa udah dicukupin sama anak gitu, ngapain masih nyari-nyari kayak gituan ya. Akhirnya karena kembali dari panggilan hati ya tetap aja jalan gitu. Bapak sempat bilang juga, yang Bapak bilangnya gimana tuh yang soal maksudnya kan kotor ya, penyakit buat Ibu, Bapak bilangnya gimana? Saya bilangnya apa ya, orang tai binatang aja gitu ibaratnya kan ya, kotoran binatang aja saya pegang kok gitu. Saya nanam bunga kan otomatis saya megang kotoran karena pupuknya kan kotoran. Saya bilang gitu, lawang kotoran aja saya pegang kok.
ODGJ nggak pernah kotoran, cuman karena daki aja, kotor karena tidurnya di tempat yang ini aja gitu. Jadi memang nggak ada rasa jijik, nggak ada rasa bau gitu sayanya. Jadi ya biasa aja, nggak ada rasa. Emang bau ada gitu ya, tapi nggak dirasa gitu, nggak dirasa. Bu, boleh cerita itu dananya awal-awal kayak gimana? Pertama-tama apa kan ibu mengeluarkan dana sendiri dari anak juga, itu apa aja Bu, dan berapa? Kayak mungkin kan ibu pernah cerita kan katanya jual emas juga atau bagaimana? Mungkin boleh cerita. Iya, kalau untuk tanah ya, memang tanah itu anak yang ngusulin. Nah, anak lah yang nyuruh saya nyari. Akhirnya saya nyari-nyari tanah gitu. Akhirnya dapat di sini, anak juga anak yang bungsu yang bayarin tanah ini gitu. Nah, anak juga tadinya bilang, ya udah mah, paling ngebangun nanti berapa nanti saya juga bisa bantu katanya gitu kan. Cuman kata saya gitu, gak apa-apa lah mama ada dana sedikit kata saya gitu. Jadi saya ngejual emas, ada perhiasan saya jual untuk mondasi. Jadi saya nggak maulah tergantung aja terus sama anak gitu kan. Saya udah banyak repotin pikir saya gitu. Tapi anak sebenarnya mah ikhlas-ikhlas aja. Cuman kan saya juga ngerasa orang tua kan nggak maulah gitu. Jadi ya udah ngejual itu gitu. Tapi itu hanya pondasi, dan pondasi pun ternyata kurang karena kan saya juga ya bikin surat-surat segala kan ke notaris, terus untuk mondasi ternyata kurang. Akhirnya ya kekurangan juga, kadang minjem juga ke anak gitu. Dan terus selanjutnya berhenti itu berapa bulan gitu saya untuk dapat duit. Saya pikirnya semoga aja nanti saya dapat duit dari YouTube gitu kan. Saya mikirnya dapat duit dari YouTube. Ternyata di YouTube juga saya ada sedikit turun gitu ya. Akhirnya ya nggak ada hasil dari YouTube untuk ngebangun ini, nggak ada sama sekali karena waktu itu belum ada. Tapi saya banyak banget orang yang peduli ke saya, banyak banget penonton yang peduli ke saya. Akhirnya mereka donatur saya ya yang selalu ngasih. Akhirnya ada penonton itu yang ngasih 1 juta, 2 juta, 500, yang 50 itu terkumpul lah itu karena saya buka donasi ya, terkumpul sekitar 35 juta. Setelah 35 juta saya baru diberani-beraniin saya untuk bikin 3 kamar dengan dana 35 juta. Itu pun saya ngomong dulu ke anak saya, gimana Dek, saya ada uang segini, bisa nggak ya saya mendirikan ini? Jalanin aja mah, nanti sambil berjalan semoga aja ada dana masuk. Kalau enggak juga saya bisa kok bantu sedikit-sedikit. Maksudnya sih ya nggak bisa bantu, kata anak kan gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sampai kebikin 3 kamar termasuk dapur, kamar mandi. Setelah jadi 3 kamar tapi belum diplester ya, langsunglah ditempatin. Ibu kan uang segitu lumayan ya Bu ya, kenapa nggak terpikir buat yang lain? Terus juga ada pernah pikiran kayak berhenti nggak sih? Nggak ada, banyak banget tantangan, banyak banget rintangan, tapi nggak ada niatan untuk berhenti. Selalu pengen membantu terus. Karena kalau berhenti kenapa Bu rasanya? Nangis. Nggak bisa karena udah apa ya, pokoknya nggak bisa aja untuk berhenti, nggak bisa. Tuh karena kalau ditanya gitu sedih. nggak bisa Sayang sama berhenti. mereka Bu. Sayang banget. Kenapa Bu? Kan nggak kenal. Iya. Apa ya? Mereka saya anggap keluarga sendiri. Karena kasihan aja. Kadang ada yang dibuang sama keluarganya. Karena ada juga yang udah saya temuin terkonfirmasi keluarganya nggak diterima. Itulah. Sayang sama mereka dan mereka juga sayang balik ke Bu. Mereka sayang semua sama saya. Betah ya. Tujuannya apa sih Bu sebenarnya? Tujuannya mau mereka tuh supaya terkontrol atau biar bisa ketemu, katanya udah ada yang ada yang bisa kerja juga ya. Kalau untuk ketemu keluarganya itu tujuan utama pertama dulu waktu saya buka channel YouTube itu
pertama kali itu pengen mereka itu bisa biar ketemu keluarganya, itu doang gitu loh. Jadi saya posting ke YouTube biar mereka ketemu keluarganya, dan alhamdulillah udah di atas 30 orang yang ketemu keluarganya. Tapi sekarang tujuannya buat mengontrol mereka kan ada yang nggak ketemu nih yang di sini, maksudnya Ya. supaya bisa lebih baik, lebih terkontrol atau gimana Bu? Iya, mereka biar bisa ya merawat diri aja gitu, biar jangan kotor kan. Kalau ODGJ kan identik dengan kotor, nggak mau mandi, nggak mau merawat diri. Jadi biar bisa mandiri aja untuk mereka gitu. Saya sering lihat tuh kata-kata memanusiakan manusia itu kenapa dipilih gitu? Ya karena mereka kan apa ya, bukan binatang gitu Neng. Mereka manusia yang butuh kita para relawan itu untuk benar-benar apa ya, mengangkat mereka itu ya benar-benar jadi manusia seutuhnya, manusia benar-benar gitu. Karena manusia kan bersih gitu loh. Makan yang bersih, pakaian yang bersih, jangan yang kotor. Ya mandilah gitu ibaratnya. Mereka bisa mandi, bisa bersih, bisa makan enak, itu aja gitu. Bu, sehari berarti untuk biaya per bulannya di sini kalau boleh tahu berarti buat berapa orang? Ini udah 15 orang, misalnya biaya per bulannya buat makan berapa gitu Bu? Nggak pernah ngitung. Nggak pernah. Nggak pernah ngitung karena anak-anak kan saya tuh nggak pernah ngitungin. Kadang ya memang karena banyak juga kan yang donatur sembako nih. Banyak yang donatur sembako, jadi nggak ngitung itu habisnya berapa ya. Kalau habis ya udah beli gitu, jadi nggak pernah ngitung habisnya berapa, nggak pernah. Ya, Ibu katanya boleh cerita ada yang udah pernah sembuh, bukan sembuh sih, udah ada yang pernah terkontrol kan Bu, terus sudah mulai bekerja, mungkin Ibu boleh cerita soal itu Bu? Oh ya, itu memang saya temuin dulu di jalan. Itu sekitar berapa tahun? Setahun kayaknya ya. Setahun yang lalu saya temuin di jalan dalam keadaan kumel, kusut gitu. Terus saya telusurin, saya ketemuin keluarganya, dan dia stres juga karena memang keadaan ekonomi dan juga orang tua yang ODGJ juga. Jadi sekarang alhamdulillah udah bisa kerja setelah dirawat juga, dan udah normal benar-benar udah bisa kerja. Udah bisa kerja ya. Berapa orang itu Bu? Yang satu dari Jakarta juga sama itu, jadi dua. Yang satunya itu dari Jakarta tapi dia buka usaha sendiri. Ngeliat yang udah sembuh gimana nih Bu? Seneng Maksudnya ngeliat yang udah terkontrol? Senang banget, senang karena apa ya, pengennya ya begitu gitu ya, mereka itu bisa terkontrol gitu. Oh iya Bu, pengalaman terpahit apa yang pernah Ibu alamin bersama orang yang Ibu ajak ke sini? Pernah diapain aja? Oh, pernah diapain aja ya? Diludahin, dilempar, Antara apa? lempar batu, lempar peso, lempar sapu, bahkan kursi diludahin. Nggak Pernah. kapok? Enggak, kan mereka udah GJ, jadi ya biasa aja, nggak ada marah, nggak gimana, enggak. Kan mereka nggak bisa ngontrol diri sendiri kalau lagi kumat apa itu kan nggak bisa ngontrol. Bantuan dari pemerintah sejauh ini gimana Bu? Kan belum ada RS jiwa di sini juga ya Bu, harapannya bagaimana Bu? Kalau bantuan dari pemerintah sekarang ini ya untuk pengobatan, alhamdulillah untuk pengobatan itu ada. Tapi kalau untuk rumah sakit memang sih mengharapkan itu karena penting banget. Di kabupaten itu adalah satu gitu rumah sakit gitu. Penting banget karena memang banyak banget sih ODGJ yang butuh perawatan gitu. Terus Ibu ini kan ODGJ banyak di sini ya Bu? Nambah terus, terasa terbeban nggak Bu? Maksudnya nambah lagi atau memang apa ngaturnya itu bagaimana? Misalnya di sini kebanyakan berarti ya per 15 orang, ada yang suka kabur tapi nanti balik lagi, mungkin boleh cerita juga Bu? Iya, memang ada yang kabur nanti balik lagi ke sini karena merasa di sini rumah dia gitu kan. Jadi balik lagi ke sini, mau nggak diterima juga memang anak tuh butuh saya gitu kan. Jadi ya dirangkul aja. Dirangkul? Iya dirangkul karena memang dia butuh.
karena masih nggak kekontrol kan dia. Terakhir Bu, harapan Ibu buat teman-teman yang ada di sini kan semuanya juga mungkin Ibu bisa bilang mereka disuruh Ibu manggil mamah ya. Harapan Ibu tuh buat mereka semua tuh kayak gimana sih? Harapannya mereka sembuh, kumpul dengan keluarganya. Itu harapan saya. Mereka bisa sembuh, kumpul dengan keluarganya. Cuman memang untuk kesembuhan itu kan nggak gampang karena gangguan jiwa itu untuk pemulihannya memang perlu proses yang lama. Sedikit lagi Bu, seberapa dekat Ibu dengan mereka? Maksudnya mungkin boleh cerita mereka manggil Ibu mama atau apa gimana gitu? Iya, manggil saya mama. Tapi kalau yang tua-tua sih ada yang manggil ibu gitu. Jadi ya mereka saya anggap anak aja. Kalau yang masih muda-muda, yang tua saya anggap teman saudara gitu aja. Oke, cukup? Oke. Atur nuhun sangat. Iya. Terima kasih. Enak amat, Mah. Teh manisnya mana? Kan Iu bilang tadi kalau makan mie jangan di sini. Orang banyak lagi pada puasa. Hah? Agamanya Katolik. Alasan. Alasan doang itu. Alasan klasik. Itu masak sendiri. Tahu kan? Ini masak sendiri semuanya. Saya suruh mandiri. Lemesnya puasa. Lemes puasa naon. Bayi lemes. Puasa ente. Puasa ente. Kali. Puasa kali. Kudu Kok kuat. harus puasa? Puasa piraku tak kuat. Lewat aja, nggak apa-apa. Amun terpuasa kele jeung budak Nyiar lah. nyiar saha. Nyiar saha. Ibuna nu nyiar saha. Ih. Ibu imana di mana? Penyaho di mana bawa? Ingat-ingat sih Bu, di mana? Kampung naon? Kampung naon? Di mana? Punya. Tiga, nyanyi dulu Pak. Nyanyi apa ya? Aduh, Pak, bercanda. nggak biasa diwawancari, nanti gimana nih nanti Bapak nih? Ayo ngobrol aja, Pak. Ayo ngobrol Pak. Anggap nggak ada kamera. Mau nanya. Bye, roll. Rolling. Yuk. Pak, boleh cerita awal-awal kan ini ya salah satu ODGJ dibawa ke rumah. Itu Bapak gimana Pak? Betul sekali. Awal-awal Ibu selalu membawa ODGJ ke rumah. Awalnya sih kami apa kita ya, jadi agak-agak berat juga gitu ya, termasuk anak juga. Tapi alhamdulillah lama kelamaan ya kita bisa mengimbangi apa yang mama jalankan, rencanakan. Dengan sendirinya Bapak sadar gitu. Bapak terima dengan lapang dada, apapun itu silakan datang lagi. Itu awal Bapak. Berarti kenapa Pak ceritain? Bapak yang Bapak pikirkan saat itu emang apa? Ya pada waktu itu memang apa ya, belum bisa apa ya sama mereka gitu ya, belum bisa memahami, kadang kurang pas aja gitu di hati Bapak gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan tekadnya Mama, apapun itu akhirnya Bapak bisa memahami Mama dan juga bisa lama-lama memahami mereka juga ODGJ yang datang, bisa ngimbangin apa yang ODGJ itu maunya begitu ya Bapak ikutin. Lumayan memberatkan pengeluaran keluarga nggak sih Pak? Dibilang berat ataupun tidak, ya memang udah itu udah niat daripada Bapak, Ibu, juga keluarga. Ya itu semuanya Bapak ikhlas. Apapun itu yang Bapak berikan cukup ikhlas. Kenal dengan mereka sayang Pak terakhir? Mereka yang ada di yayasan maksudnya.
ya sayang, sangat sayang. Kenapa? Karena mereka itu harus dibantu, harus ditolong, juga harus dibimbing, dibina agar seperti dia kala dia sembuh dan juga dapat berkumpul kembali sama keluarganya. Itu pun yang masih ada keluarganya. Tapi juga ada sebagian yang nemu di jalan sampai sekarang belum diketahui oleh keluarganya. Terakhir Pak, sedikit. Berapa lama Bapak butuh waktu untuk menerima ini? Menerima yayasan ini dibangun, terus juga berapa lama buat Bapak bisa sayang sama mereka itu kenapa? Karena kasihan kah atau bagaimana? Awal mula dengan adanya yayasan, kalau Bapak tidak tahu sepenuhnya ini rencana ibu dengan anak, jujur aja niatan ibu sama anak begitu apa yang diperlukan ibu lambat laun jadi apa ya, berjalan, artinya dia bercerita banyak sama anak, tapi memang ibu selalu dekat sama anak. Tapi toh Bapak sebagai orang tua, sebagai suami tidak diam begitu saja, walaupun hanya suatu ibu ngobrol sama Bapak gitu. Cuman ya alhamdulillah apa niatan ibu juga didukung sama anak, disupport anak-anak, bahkan Bapak juga alhamdulillah ya seperti ini yayasan. Pak, Jadi satu kata buat Ibu, bangga nggak sih ngeliat Ibu kayak gini gitu? Tambah sayang atau gimana boleh Pak? alhamdulillah Bapak bersyukur ya ibu yang sudah usia tidak menginjak muda lagi, kalau kurang lebih sama sih hampir sama Bapak umur. Bapak hampir kepala 6, bahkan ya sudah sih kepala 6. Tapi ibu semangat tidak kalah sama yang muda untuk memberikan suatu untuk inspirasi kepada anak muda. Dia sebagian hidupnya masih sisa umurnya bisa untuk membantu orang lain. Enggak Pak. Bapak jujur saja bangga, bahkan tidak ibu aja, tidak sama ibu, sama keluarga, anak-anak Bapak bangga semua. Oke. Cut. Oke. Gampang kan? Bentar Pak. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ya, ulang ya. Standby. Rolling ya. Roll. Ya. Ya. Boleh cerita dukungan AA untuk Mama ini bentuknya seperti apa sih untuk yayasan? Ya, dukungannya ya dukungan dari hati sih ya, yang jelas. Ya udah gitu dukungan material juga dari awal-awalnya kan masih belum ada dana nih untuk bangun yayasan. Ya itu dari saya dulu gitu untuk awal-awal mulanya. Tapi ya nggak semuanya saya juga. Ya tapi ya lebih dukungan ke hati nuraninya sih. AA kan masih muda, maksudnya banyak impian juga, tapi kenapa mau? Ya karena untuk apa itu? Untuk ngedukung Mama. Bang, dukung, kasih dana, kan maksudnya punya keperluan lain juga. Nah, kalau itu masih ada sih tabungan, masih ada. Jadi untuk untuk ke Mama masih ada lagi sebagian gitu tuh. Saya juga masih ada simpanan lagi gitu, masih nyimpan. Tapi atas dasar apa sih AA mau ngebantu Mama buat adik juga? Maksudnya merasa berat gak sih Mama? Aturan mungkin uangnya bisa buat AA atau AA bisa pakai uangnya? Enggak tapi lah. Itu kan orang tua sendiri ya, gitu. Jadi nggak ada rasa berat sama sekali karena ya Mama ya saya juga bisa sampai setitik ini ya karena berkat orang tua juga. Jadi saya juga ngebantu orang tua apa yang inginkan orang tua kayak gitu ya, selama positif ya saya dukung gitu. risih nggak sih awal-awal gitu? Enggak sama sekali. Kenapa? Sama Mama malah seneng gitu atau gimana?
Iya sih, dari awal sih emang niat berdua sih, emang pas bulan-bulan puasa itu emang pengen niat ngebantu gitu tuh. Emang nggak ada rasa takut juga sih. Cuman kalau untuk di shoot awal-awal sih mama kan minta di shoot, cuman ada aja rasa malu mah. Cuman kalau untuk rasa risih atau takut nggak ada. Istri juga nggak masalah dukungnya. Iya nggak masalah. Cukup singkat kok. Udah. Jawabannya soalnya udah set. Udah mewakili. Kalau tadi kan bapak aku masih nyari-nyari tuh biar yang lebih ininya. Kalau ini udah. Makasih ya. Udah. Enggak, bagus. Tapi kita ngegali lebih dalam lagi jadinya. Biasa Pak. Siap. Nyari informasi wartawan mah. Makasih ya.